Shalom saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di renungan rohani malam hari ini. Selamat malam, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini, kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Buat kami jemaat-Mu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Tertulis dalam kitab Roma 8 ayat 1, bacaan kita pada malam ini terambil dari Kisah Para Rasul 13 ayat 34 sampai dengan ayat 41. Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan Ia tidak akan diserahkan kembali kepada kebinasaan. Hal itu dinyatakan oleh Tuhan dalam firman ini, Aku akan menggenapi kepadamu janji-janji yang kudus yang dapat dipercayai, yang telah kuberikan kepada Daud. Sebab itu ia mengatakan dalam Mazmur yang lain, Engkau tidak akan membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya, lalu ia mangkat dan dibaringkan di samping nenek moyangnya, dan ia memang diserahkan kepada kebinasaan. Tetapi Yesus, yang dibangkitkan Allah, tidak demikian. Jadi ketahuilah, hai saudara-saudara, oleh karena Dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa, dan di dalam Dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa, yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Karena itu, waspadalah, supaya jangan berlaku atas kamu apa yang telah dikatakan dalam kitab nabi-nabi. Ingatlah, hai kamu penghina-penghina, tercenganglah dan lenyaplah, sebab aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu, suatu pekerjaan yang tidak akan kamu percayai, jika diceritakan kepadamu. Kisah Para Rasul 13 ayat 34 sampai dengan ayat 41. Topik dari ayat emas renungan kita adalah, pengampunan Allah melepaskan kita dari belenggu kekecewaan. Mari kita mulai renungan malam kita. Judul renungan kita hari ini adalah Masa Lalu Telah Lama Hilang. Kisah inspiratif, menurut penulis novel asal Inggris, Aldous Huxley, tidak ada langkah mundur pada papan catur kehidupan.
namun kita tetap menyadari akan hal-hal yang telah kita lakukan dan hal-hal yang kita biarkan terbengkalai. Dosa-dosa kita membuat kita cemas. Dosa-dosa itu mendorong kita untuk sangat berharap dapat memperbaiki masa lalu. Karena itulah, mereka yang menaruh iman di dalam Yesus dapat mengucap syukur atas pesan Allah, baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Ketika Paulus berkhotbah di Antiokhia, ia berkata, "Dan di dalam Dialah, Yesus, setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa, yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa." Kisah Para Rasul 13 ayat 39. Hukum itu mendatangkan kematian bagi kita, Roma 7 ayat 10 dan 11, tetapi Yesus menawarkan kelepasan dan kehidupan baru. Apakah Anda mencemaskan sesuatu yang telah Anda lakukan di masa lalu? Bersukacitalah, Allah telah melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Mika 7 ayat 19. Apakah Anda masih khawatir dengan dosa-dosa Anda? Bersukacitalah, aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Ibrani 10 ayat 17. Dan, aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Yesaya 44 ayat 22. Jika Anda beriman dan memohon kepadanya untuk mengampuni Anda, masa lalu Anda benar-benar dilupakan, sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Mazmur 103 ayat 12. Percaya dan bersukacitalah. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Seseorang menerima penghukuman itu pasti karena dia melakukan pelanggaran terhadap hukum, seperti mencuri, merampok, membunuh dan lain sebagainya. Sebenarnya tidak ada seorang pun yang ingin menjadi orang hukuman. Menjadi seorang hukuman tentu sangat tidak enak. Kehidupan seorang hukuman akan benar-benar menderita. Harus tinggal di penjara yang sempit, berdesak-desakan dengan banyak orang, tidak ada kebebasan dan harus menanggung malu akibat pelanggarannya. Bahkan terkadang seorang hukuman mendapatkan kekerasan fisik dan aniaya ketika menjalani hukuman. Penderitaan lahir dan batin harus dialami oleh seorang hukuman. Demikian juga bagi pelanggaran terhadap hukum-hukum Tuhan. Pelanggaran terhadap hukum Tuhan adalah dosa dan upah dosa ialah maut. Desakan dengan banyak orang, tidak ada kebebasan dan harus menanggung malu akibat pelanggarannya. Bahkan terkadang seorang hukuman mendapatkan kekerasan fisik dan aniaya ketika menjalani hukuman. Penderitaan lahir dan batin harus dialami oleh seorang hukuman. Demikian juga bagi pelanggaran terhadap hukum-hukum Tuhan. Pelanggaran terhadap hukum Tuhan adalah dosa dan upah dosa ialah maut. Semua orang hidup dalam penghukuman dosa. Roma 5 ayat 12. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Ayat di atas menjelaskan kepada kita bahwa maut telah menjalar kepada semua orang tanpa terkecuali. Setiap manusia telah dikuasai oleh dosa. Dan seperti yang sudah dikatakan, jika upah dosa itu adalah maut,
Oleh karena itulah semua orang sebenarnya telah divonis hukuman maut akibat dosa, hanya menunggu eksekusinya saja. Jadi sesungguhnya kita juga adalah orang-orang hukuman yang seharusnya menerima hukuman atas dosa yaitu maut. Namun ada kabar baik bagi kita, sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi kita. Sebab apa yang seharusnya kita tanggung akibat dosa dan pelanggaran kita, telah ditanggung oleh Tuhan Yesus Kristus. 1 Petrus 2 ayat 24 Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita, yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Tuhan Yesus telah berkorban bagi kita, sehingga kita dibenarkan di dalam Kristus Yesus. Apabila kita hidup di dalam iman percaya kepada Kristus, maka kita beroleh pengampunan dosa. Melalui darah Kristus Yesus, hidup kita disucikan dari segala dosa, belenggu dosa telah dipatahkan. 1 Yohanes 1 ayat 7 Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus, Anak-Nya itu, menyucikan kita daripada segala dosa. Tidak ada lagi penghukuman di dalam Yesus Kristus. Kita terbebas dari segala ketakutan karena penghukuman, hidup kita telah dimerdekakan dari perbudakan dosa. Orang yang hidup di dalam Kristus Yesus tidak lagi menjadi orang hukuman dan tidak lagi menjalani hidup sebagai orang hukuman. Roma 8 ayat 1 Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Jadi bila ingin diselamatkan dari penghukuman dosa, maka kita harus percaya kepada Kristus Yesus dan menjalani kehidupan di dalam Kristus Yesus. Sebab tidak ada jalan lain untuk terbebas dari penghukuman selain percaya kepada pengorbanan Kristus yang telah membebaskan manusia dari dosa. Ketika kita telah hidup dalam kemerdekaan di dalam Kristus, hidup tanpa penghukuman lagi, maka kita juga perlu memberitakan kabar baik ini kepada sebanyak mungkin orang yang masih hidup dalam penghukuman. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan,
yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini. Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan, tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, dan lindungilah kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, dan berkat-berkat yang baru Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya.